Human Communication. Yang pertama, manusia sebagai pelaku komunikasi. Manusia sebagai pelaku komunikasi sangat unik dan berbeda dengan komunikasi yang dilakukan makhluk lain. Keunikan tersebut dapat dijumpai tidak hanya melalui bahasa yang digunakan, akan tetapi apapun bentuk komunikasi yang berlangsung, manusia menggunakan lebih dari satu mode dan media. 3 jenis media utama yang menjadi ciri komunikasi manusia yaitu: yang pertama, media alamiah, seperti suara, ujaran, wajah, dan tubuh, gerakan, sikap, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, media artifaktual, seperti buku, lukisan, ukiran, surat, dan lain-lain. Dan yang ketiga, media mekanis, seperti telepon, radio, pesawat, televisi, komputer, video, dan seterusnya. Menurut Cangara, komunikator harus memiliki beberapa kriteria yaitu: pertama, komunikator harus mampu mengenal dirinya sendiri. Self-awareness atau menyadari tentang diri sendiri perlu dimiliki seorang komunikator sebelum mengenali orang lain. Komunikan. Sebelum melakukan komunikasi, komunikator harus menyadari tentang kesiapan dirinya sendiri. Kedua, seorang komunikator harus memiliki kredibilitas, yakni kelebihan-kelebihan yang dimiliki sehingga mampu membuat orang lain atau komunikan menerima, mempercayai, dan mengikutinya. Kredibilitas diperoleh dari patos dan logos dari seorang komunikator. Ketiga, daya tarik atau attractiveness, yakni kemampuan seorang komunikator dalam membuat komunikan tertarik dengan dirinya. Daya tarik ini dapat berwujud kesamaan atau similarity, dikenal baik atau familiarity, disukai atau clicking, fisik atau fisik. Hambatan komunikasi antar manusia. Pertama, perbedaan persepsi dan bahasa. Kedua, pendengaran yang buruk. Ketiga, gangguan emosional. Keempat, perbedaan budaya. Dan yang kelima, gangguan fisik. Aspek-aspek komunikasi yang dapat diamati. Pertama, orang, yaitu individu yang mengirim atau menerima pesan. Kedua, simbol. Simbol adalah sesuatu, huruf, angka, kata, objek, orang atau tindakan yang mewakili sesuatu. Dan yang ketiga, media adalah sarana yang dipakai oleh manusia dalam mengirimkan pesan. Aspek komunikasi yang tidak dapat diamati atau largely unobservable. Pertama, meaning, yaitu penciptaan arti dari simbol-simbol komunikasi yang kita buat. Kedua, learning, yaitu kecenderungan manusia dalam merespon pesan tertentu. Ketiga, subjectivity, yaitu setiap manusia dikatakan unik dan memberi makna yang berbeda-beda terhadap suatu pesan. Anehnya, komunikasi antar manusia tetap bisa berjalan. Keempat, negotiation, yaitu manusia selalu mampu melakukan negosiasi dengan kemampuan adaptif yang menakjubkan. Kelima, culture, yaitu setiap saat kita belajar dari dan dengan orang lain. Keenam, interacting levels and konteks, yaitu perjalanan komunikasi manusia dalam berbagai konteks dan berbagai tingkatan baik individu, antar individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat. Ketujuh, self-reference, yaitu hal-hal yang kita katakan, kerjakan dan interpretasikan kata-kata dan tindakan orang lain adalah refleksi dari pengalaman, kebutuhan dan harapan kita sendiri. Kedelapan, self-reflexivity, yaitu adanya kemampuan kesadaran diri sendiri. Dan yang kesembilan, inevitability, yaitu bahwa manusia tidak mungkin tidak berkomunikasi.